yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Salman, Kepala RRI Banda Aceh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kita hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pertemuan kita ini memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terpimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa syukri. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan bagi kami semua yang hadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikan penempatan pegawai negeri sipil LPP RI di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, ampunlah dosa dan kesalahan kami semua yang hadir. Dosa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan hadirin dipersilakan duduk kembali. RRI selaku penanggung jawab acara, kami persilakan kepada Bapak Manotoyo. Indonesia Bapak Rudiantara, yang kami hormati Pak Suprawoto, mantan Sekjen yang sekarang menjadi suara utama, yang kami hormati anggota Dewan Pengawas LPP RI Bapak Ida Bagus Ali dan Pak Bias Sangguro,
yang kami hormati Direktur Utama LPP RI Budi Emilia dan jajaran direksi, Kepala Biro Kepegawaian Kominfo Pak Cecep dan juga Kepala Biro Umum Pak Sutarman, Bapak Ibu para tamu undangan beserta para kepala satker penerima SK hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan keputusan penempatan PNS Kementerian Kominfo yang diperbantukan di LPP RI oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bapak Menteri yang kami hormati, penyerahan keputusan Menteri Kominfo tentang penempatan PNS LPP RI ini merupakan tindak lanjut dari pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, yakni Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. Dengan merujuk pasal 1 ayat 9 PP 12 tahun 2005 tersebut, maka direksi mengajukan permohonan pelimpahan status kepegawaian LPP RI dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ke Kementerian Kominfo dengan surat nomor B370-DU-2-2015 tertanggal 27 Februari 2015. Jadi sudah hampir, bahkan sudah 1 tahun, kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian Menteri Keuangan dengan surat nomor SR 1988-MK-01/2015 menyetujui pengalihan status kepegawaian PNS LPP RI dari Kementerian Keuangan ke Kementerian Kominfo. Menteri Kominfo, Bapak Menteri Kominfo melalui suratnya nomor 598-M-Kominfo-KP 0403/08/2015 pada prinsipnya menyetujui permohonan alih status kepegawaian dari PNS Kementerian Keuangan yang dipekerjakan pada LPP RI menjadi PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperbantukan pada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Kemudian Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan surat kepada Kepala BKN agar memproses pengalihan status PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan surat nomor 599-M-Kominfo-KP 0403/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015. Kepala BKN mengeluarkan Perka BKN nomor 33 tahun 2015 tanggal 8 September 2015 tentang pelaksanaan pengalihan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan menjadi pegawai negeri sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2015. Dengan merujuk Perka BKN nomor 33 tahun 2015, Bapak Menteri mengeluarkan keputusan penempatan PNS Kominfo yang diperbantukan di lembaga penyiaran publik Radio Indonesia yang berjumlah 4.307 PNS. Dan pada hari ini, Pak Menteri yang kami hormati, telah siap perwakilan teman-teman kepala satker Korwil 17 Korwil ditambah satker di Jakarta dan juga teman-teman perwakilan di perbatasan yaitu Atambua dan Indikom siap menerima SKT Bapak. Demikian yang dapat kami sampaikan pada saatnya nanti kepada Bapak Menteri.
kami mohon berkenan memberikan sambutan sekaligus menyerahkan keputusan penempatan pegawai negeri sipil, pengalihan penempatan pegawai negeri sipil LPPRRI secara simbolik kepada perwakilan. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenanlah kami secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Suprawoto yang berbanyak membantu proses pengalihan status PNS ini, kemudian juga kepada Pak Sicek, Kepala Biro Kepegawaian dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kerjasama yang baik ini tetap terus berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Utama LPPRRI. Kami persilakan Ibu Rosarita Niken Wigastuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Rudiantara, yang kami hormati anggota Dewan Pengawas LPPRRI Bapak Idan Bagus Alif dan Bapak Tias Anggoro, yang kami hormati Bapak Suprawoto, Sekjen Kominfo periode tahun 2013 sampai 2015, Pak Prawoto ya. Kemudian Direktur SDM dan Umum Pak Martoyo, Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Umum beserta Bapak Ibu dari Biro Kepegawaian yang telah membantu pengalihan PNS RRI, para Kasatker, para pejabat struktural, fungsional, angkasawan RRI yang sangat saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya. Hari ini Bapak Menkominfo akan menyerahkan surat keputusan penempatan bagi PNS LPPRRI. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Martoyo, Direktur SDM dan Umum, bahwa LPPRRI sebelumnya adalah PNS-nya berada di bawah Kominfo. Tetapi ketika era reformasi tahun 98, RRI kemudian dialihkan PNS-nya menjadi PNS di Kementerian Keuangan. Itu mulai tahun 2000. Dari tahun 98 sampai saat ini, Bapak Menteri, kami laporkan bahwa RRI tidak pernah mendapatkan formasi PNS. Karena itu, harapan besar bagi kami seluruh angkasawan RRI, ketika PNS RRI sudah berada di Kominfo, kami memohon bantuan dari Bapak Menteri untuk dapat memberikan formasi bagi PNS, mengingat setiap tahun PNS RRI yang pensiun kurang lebih 500. Dari 4.000 PNS ini, diperkirakan tahun 2019 RRI mungkin tinggal 20% PNS yang ada, sedangkan stasiun penyiaran yang ada di seluruh Indonesia saat ini berjumlah 92 stasiun penyiaran. Karena sedemikian lama RRI tidak menerima PNS, sehingga pegawai-pegawai kami yang termuda itu pun sudah berusia sekitar 45 tahun, itu termuda, Bapak. Padahal untuk lembaga penyiaran seperti RRI ini membutuhkan tenaga-tenaga yang masih segar, good looking, kemudian juga kreatif, dinamis. Tetapi Bapak Ibu PNS pun yang usianya di atas 45 tahun ini, mereka juga sangat luar biasa sekali, tetap kreatif, inovatif, dan juga produktif. Namun regenerasi masih sangat diperlukan. Oleh karena itu kami bermohon, mudah-mudahan tahun ini atau barangkali tahun depan, karena tahun ini masih ada moratorium,
untuk penerimaan PNS, tahun depan mudah-mudahan dapat terwujud penambahan PNS bagi RRI. Untuk melanjutkan perjalanan siaran, RRI selama ini merekrut pegawai bukan PNS. Pegawai bukan PNS ini anggarannya dari negara, dan kami sangat berharap melalui Bapak Menteri, pegawai PBPNS ini nantinya bisa dialihkan menjadi P3K, pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan Undang-Undang ASN, karena negara mengenal dua pegawai, yaitu PNS dan P3K, sehingga kami tidak perlu merekrut, tinggal mengalihkan dari PBPNS ke P3K. Harapan kami, ini banyak sekali Pak Menteri permintaan dari kami, juga mengenai fungsional tenaga fungsional RRI, ada yang dulu adalah adhikara siaran, andalan siaran, teknisi siaran. Selama 18 tahun ini juga tidak pernah naik pangkat ataupun tidak pernah diakui. Nah, setelah atas bantuan Pak Prawoto, RRI menjadi bagian dari Kominfo, maka sekarang sudah mulai diaktifkan kembali tenaga fungsional, yang mudah-mudahan nantinya tenaga fungsional bisa dikembalikan seperti waktu yang lalu, sehingga ini akan menambah semangat bagi para pegawai yang khususnya untuk fungsional. Dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik sesuai dengan undang-undang, bersifat netral, independen, dan tidak komersial, ini tentunya akan mendapat support dari Bapak Menteri untuk tenaga PNS yang ada, dan ke depan pengurusan masalah kepegawaian, kenaikan pangkat, kemudian kenaikan gaji berkala, dan lain-lain yang berkaitan dengan SDM, mudah-mudahan bisa berjalan lebih lancar dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu harapan dan permohonan kami kepada Bapak Menteri. Mudah-mudahan hari ini merupakan awal mula dari kinerja RRI dan juga perbaikan bagi PNS RRI untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekali di udara, tetap di udara. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kami persilakan Bapak Rudiantara. Radio Indonesia, pilot RRI dan juga CRRI serta rekan-rekan semua, Angkasawati. Jadi saya harus membiasakan diri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu untuk acara yang agak formal gitu. Nanti penyerahan surat kepada ibu ataupun bapak, rekan-rekan semua, karena sekarang karyawan RRI, PNS RRI itu kembali, ya, ini kembalinya hilang, karena sebelumnya di Departemen Penerangan yang bergabung dengan Postel menjadi Kementerian Kominfo, tetapi karyawan RRI-nya pindah pembinanya sekarang kembali ke Kementerian Kominfo. Jadi tiba-tiba saja saya mendapatkan 4.000 lebih tambahan. Yang 4.000 kemarin 4.300 atau 4.700. 4.300 yang itu lebih banyak daripada jumlah PNS di Kominfo sekarang. Belum lagi ditambah TVRI
yang sudah sejak kapan itu pembinanya adalah juga di Kementerian Kominfo. Jadi lengkaplah sudah. Tapi saya berharap ya, kembalinya pembinaan PNS di RRI kembali ke Kementerian Kominfo bukan karena mau nambah ya, jadi gara-gara oleh Menteri Keuangan nggak dikasih selama belasan tahun, ya udah pindah aja ke Kominfo biar nambah gitu informasinya. Jangan dilihat dari sisi itu. Kalau menurut saya kita harus lihat dulu sebetulnya tantangan RRI ini 5 tahun, 10 tahun, kira-kira 20 tahun ke depan seperti apa ya, tantangannya. Kemudian bagaimana RRI akan mengadres tantangan tersebut, bagaimana strateginya, bagaimana pokok-pokok programnya, sehingga dari situ kita bisa mendesain organisasinya menjadi seperti apa. Karena tantangan utama dari RRI ya, memang paling muda 45 tahun ini ya lost generation bagi saya barangkali ya. Tapi kita lihat tantangan dari sisi contoh ambil teknologi. Apakah ini RRI akan strateginya masih menggunakan teknologi seperti saat ini? Enggak lah, udah nggak nyaman. Ya kalau perlu teman-teman lihatlah di negara lain seperti apa. Gitu. Nah, perubahan teknologi ini nanti kita yang namanya siaran itu mungkin akan lebih banyak kepada streaming misalkan. Tidak semuanya, karena kan di beberapa tempat harus menggunakan pola atau metode teknologi yang ada sekarang. Kalau pola streaming berarti kapasitas kompetensi yang dibutuhkan oleh RRI juga akan berbeda dengan yang sekarang, karena teknologinya yang digunakan juga akan berbeda. Kecuali pembawa acara rasanya sih kurang lebih ya nggak akan berubah banyak. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, utamanya adalah jangan hanya dilihat mau nambah formasinya, tetapi kita sama-sama buat ya. Saya juga berharap nanti dari RRI, direksi dan Dewan Pengawas itu membuat suatu skenario 5 tahun, 10 tahun, sampai mungkin 20 tahun RRI ke depan seperti apa, tantangannya apa, dan desain organisasi yang dibutuhkan menjadi seperti apa. Karena saya berharap RRI itu ke depan dari sisi sumber daya manusia bukan kuantitas, tapi kualitas. Memang di Indonesia tantangan untuk membuka lapangan pekerjaan juga tinggi, tapi jangan karena itu RRI yang berubah, karena RRI itu sendiri berbeda dengan katakanlah masyarakat yang mencari kerja, kerjanya masih banyak yang serabutan, yang penting asal kerja dan sebagainya. Tapi RRI itu harus sumber daya manusia betul-betul harus mempunyai kualitas bahkan kualifikasi tersendiri. Gitu. Itu yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi saya juga baca di depan bagi negeri jiwa raga kami. Ya, artinya walaupun posisi RRI adalah sebagai lembaga penyiaran publik, ya, bahkan direncanakan juga nanti akan direstruktur ya, dengan digabungkan dengan TVRI, tapi kita harus tunggu undang-undangnya LTRI, ya, tetapi dan merepresentasikan kepentingan publik, tetapi bagi tetap aja yang diurus adalah negeri, yang diurus adalah negara. Jadi saya berharap tetap fokusnya adalah kepada negara. Ada negara ini konteksnya dalam hal ini adalah pemerintah. Ada beberapa program yang saya sudah sampaikan sebelumnya di tahun 2012 pada RRI yang harus disiapkan dan Kominfo juga akan membantu menyiapkan. Yang pertama adalah apa ya? Perbatasan ada di NTCom, ada di mana lagi. Saya juga suka dengar karena saya bisa download dan bisa dengar di ponsel saya karena itu streaming untuk perbatasan. Hanya perbatasan yang kita inginkan adalah bagaimana semua perbatasan Kalimantan, desa yang paling luar dari Indonesia, yang paling dikematis itu di-cover oleh RRI. Bagaimana yang namanya Papua, ya, dari Jayapura, dari atas perbatasan sampai kepada Merauke itu semua ter-cover oleh RRI. Bagaimana yang namanya Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste itu semua ter-cover.
itu harus disiapkan segera oleh RRI. Saya sudah memberikan katakanlah tantangan sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh RRI untuk melakukan itu. Cari cara metode yang paling mudah, yang paling cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi concern kita semua, pemerintah dalam hal ini juga di masyarakat adalah revolusi mental. Nah, mensosialisasikan, merubah mental, jadi merevolusi mental masyarakat Indonesia ini, salah satunya kalau menurut saya yang paling efektif adalah melalui komunikasinya melalui RRI. Nah, saya juga minta siapkan program-program yang berkaitan dengan revolusi mental, tentunya program-program konten-konten. Nah, ini saya harap dengan permintaan saya ini, saya permintaan saya gitu. Kalau perlu tertulis nanti. Jadi bukan berarti merubah posisi RRI dari LPP menjadi punya pemerintah, bukan. Tetap statusnya adalah LPP, tetapi LPP siapapun ujung-ujung untuk apa? Untuk negeri. Negeri itu ya negara. Negara itu siapa ya? Pemerintah saat ini. Sudah fokusnya di situ gitu. Jadi itu barangkali dua hal yang saya ingin RRI fokus di tahun 2016 ini, yang menyiapkan bagaimana mengadresi itu semua. Mengapa? Karena Kominfo punya target 2016 semester kedua itu semua desa yang paling ujung di Kalimantan berbangsa dengan Malaysia itu paling lama akhir tahun itu sudah tercover dengan seluler. Masa seluler lebih cepat daripada radio? Masa seluler lebih cepat daripada RRI? Logikanya RRI lebih cepat daripada seluler. Itu ditomboki oleh Kominfo. Itu masuk dalam program Universal Service Obligation, kewajiban pelayanan umum itu. Nah, inilah yang saya harapkan yang bisa kita kerjasama. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Dan mengenai tadi harapan setidaknya dari Bu Niken yang merepresentasikan RRI untuk menambah sumber daya manusia, insya Allah kita persiapkan. Tapi kembali, bagi saya bukan jumlahnya yang penting, tapi desain organisasi untuk mendukung strategi atau positioning RRI ke depannya. Kembali ke lingkungan keluarga besar Kementerian Kominfo, mudah-mudahan bukan hanya kita bisa berkumpul lagi, tambah erat lagi, suatu saat juga kesejahteraannya tambah baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya mohon izin untuk membacakan. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 01 sampai dengan 4283 garis miring RRI garis miring KP.03.02 tahun 2015 tentang penempatan pegawai negeri sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, terhitung mulai tanggal 1 November 2015 menempatkan pegawai negeri sipil, nama dan seterusnya, NIP dan seterusnya, pangkat golongan ruang dan seterusnya, satuan kerja lama PNS Kementerian Keuangan yang dipekerjakan pada LPP RRI, satuan kerja baru PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperbantukan pada stasiun penyiaran LPP RRI. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan menteri ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Asli keputusan menteri ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2015
Atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, tertanda Cecep Ahmed Faisal. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang penempatan pegawai negeri sipil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang nanti akan diserahkan oleh Bapak Menteri, Bapak Rudiantara. Kami memanggil, mohon tampil ke depan. Sutrisno Santoso, Kepala Puslitbang Diklat. Edi Sukmana, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri. Rahadian Gingging MK, Sekretaris Unit Nasional Korpri. Herman Zudi, Kepala RRI Jakarta. Godlieb Richard Boy, Kepala RRI Jayapura Ambon. Melkias Siram, Kepala RRI Makassar. Syafarudin Aha, Kepala RRI Manado. Henderiman Butar-Butar, Kepala RRI Kupang. Imade Ardike, Kepala RRI Denpasar. Soleman Yusuf, Kepala RRI Banjarmasin. Retno Desi Swastri, Kepala RRI Pontianak. Hasto Kuncoro, Kepala RRI Bandung. Nurhanuddin, Kepala RRI Palembang. Sumarlina, Kepala RRI Pekanbaru. Adi Pramono, Kepala RRI Medan. Salman, Kepala RRI Banda Aceh. Zamral Mutzaini, Kepala RRI Entikong. M. Lahar Rudiarso, Kepala RRI Atambua. Nasmin Ahmad, Kepala RRI Purwokerto. Dan Dedi Suparman, Kepala RRI Ranai. Mohon berkenan Bapak Rudiantara didampingi oleh Ibu Niken untuk menyerahkan secara simbolis Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kami persilakan. Kita salah penempatan. Tiba-tiba itu Manokwari. Siap. Yang awal dari KRI dari Pengurus sampai kali dia. Pak dari sini cuma kurangnya baik Pak. Kurang apa? Foto. Sudah. Iya. Ya, apa? KRI itu, Pak. Entikong, Pak. Oh, ya, Entikong masuk sekarang. Ya, sudah masuk. Enggak. Mau itu. Ini terujung di tengah laut. Saya akhir Maret ke Kepri sana di Tanjung Pinang.
Silakan. Satu dua lagi, satu dua. Rabu 2 Maret 2016. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia sudah menyediakan snack sedikit kudapan. Apabila Bapak Rudiantara berkenan bersama-sama untuk ramah tamah, kami persilakan ada di ruang belakang. Terima kasih dan selamat siang. Keuangan kembali ke Kementerian Kominfo ya. Makanya istilah saya katakan ya, sambil ini kembali ke silang. Ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa selama ini 16 tahun 16 tahun tidak ada penambahan regulasi PNS di RRI. Ini hampir generation gitu kan. Nah, ini yang kita dulu sama-sama menyiapkan tantangan RRI itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun seperti apa ke depan. Dan strateginya dari sisi pengoperasian, dari sisi bisnis, itu mau seperti apa sehingga nanti muncul bentuk organisasi yang lebih ideal untuk RRI ke depan. Karena kan teknologi juga berubah, ya mungkin akan banyak streaming dan lain sebagainya, sehingga kuantitas maupun kualitas kapasitas orangnya juga akan berbeda. Ini yang saya harapkan juga RRI segera menyiapkan dan duduk sama-sama dengan Kementerian Kominfo sehingga kita bisa menyiapkan dalam konteks sumber daya manusia bagi RRI untuk 5-10 tahun ke depan. Itu aja sih. Ya. Sudah bukan sudah jalankan. Palaparing itu di struktur sudah 11 tahun tapi tidak jadi-jadi. Jadi di jalan tuh ada dibahas nah udah 11 tahun belum jadi-jadi karena mungkin formatnya tidak ada yang pas. Nah sekarang dengan PPP dengan jaminan ada PPP dari pemerintah, peminat juga banyak dan alhamdulillah bisa ditandatangani. Tapi ini kan baru penandatanganan kontrak, harus ada fase financial closing. Setelah itu baru membangun. Tapi tahun ini akan semua karena financial closing insya Allah ada masalah. Mari, yang satu lagi yang boleh itu mengenaikan Kementerian Pertanian atau semua kementerian sekarang lagi fokus di daerah-daerah. Ada prioritas yang besar. Ada. Saya sama menterinya komunikasi terus. Dirjen dengan dirjen juga komunikasi terus. Dalam program desa menggalakkan pemanfaatan teknologi internet di desa, itu kita koordinasi untuk yang infrastruktur ada, fokusnya akan oleh desa tinggal. Sedangkan yang infrastruktur belum ada sama sekali, bahkan ada yang belum ada listrik, itu Kominfo yang masuk. Jadi semuanya akan memberi komplement each other gitu. Ya, terima kasih ya, Pak. Nanti saya telepon, Bu.